Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sahifatul hadiyata wal 'ishrun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pesan kepada Nabiullah Musa. Ya bna Adam, undur ila nafsika wa ila jami'i khalqi. Wahai Bani Adam, lihatlah dirimu dan lihatlah makhlukku. Jadi kalau kita pengen mengerti, memahami kemurahan Allah, maka lihatlah makhluknya Allah. Maka sampai dipesan tidak usah coba-coba memikirkan zatnya Allah. Allah itu ada di mana, bentuknya seperti apa. Katanya kok duduk di singgasana lo terus gede nih koyok nopo gitu. Wong baru membayangkan malaikat saja. Sayap sebelah kanan mengepak ufuk timur tertutup, sayap sebelah kiri mengepak ufuk sebelah barat ketutup. Itu baru satu malaikat. Maka tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fillah. Tidak usah repot-repot kita itu memikirkan zatnya Allah, tapi pikirkanlah makhluk-makhluknya Allah. Maka kita akan merasakan satu kedahsyatan, ya Allah, Gusti Allah itu kalau sudah menciptakan hewan, coba jenengan lihat hewan yang namanya tinggi tapi tidak tinggi. Napa Pak? Bahasa Arab ini kok bahasa Indonesianya apa? Kutu. Tumo. Pokoknya kutu tinggi. Nggih tinggi, nggih. Nggih tinggi tapi tidak tinggi. Ada di Jakarta itu. Hah? Bangsat. Oh, kutu bangsat. Kutu bangsat. Bahasa Jakarta katanya. Jakarta Mas. Pak Rahmat betul. Betul. Kutu bangsat ya. Oh. Karena bangsat itu karena mungkin baunya, iya. Oh, saya baru tahu ini. Coba nanti kita buka kampus besar Pak. Kutu bangsat itu tadi sumbernya bisa dipertanggungjawabkan nggak, Mbak Ririn? Oh iya betul. Oh, kok sadis sekali namanya. Kutu bangsat. Loh kan, jenengan nggak datang ke Zawiyah Al Azhar nggak tahu kalau bahasa Indonesianya kutu bangsat ini. Coba Bapak Ibu lihat kutu bangsat, kutu tinggi itu. Ya. Aku ngomong bangsat ke rada pelo saya. Ukurannya berapa lu, ngaturnya Gusti Allah itu bagaimana? Gitu. Terus nek memang kutu itu dia punya paru-paru, punya jantung, punya usus besar, usus kecil misalnya. Nah terus usus besar itu besarnya seberapa? Kalau usus kecil memang sudah kecil. Kita lihat bagaimana kemudian ciptaan Allah itu, maka kita akan habis waktu kita dan hanya bisa mengatakan subhanallah, maha suci Allah, begitu indahnya, begitu dahsyatnya cara Allah mengatur. Maka lihatlah dirimu. Kalau kita lihat diri, kalau kita mau ya memahami kebesaran Allah itu, maka lihatlah diri kita.
Sering saya sampaikan di forum ini maupun di forum Joglo itu saya sampaikan. Kenikmatan itu seringkali hilang, kesakralannya hilang, sakralitasnya hilang karena sudah menjadi rutinitas. Gitu? Jadi sesuatu itu menjadi tidak lagi sakral karena kita anggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Cobi, jenengan minum. Orang baru pancingan saja, ada masalah di tenggorokan saja, ada radang di tenggorokan saja. Nelan minum, nelan ludah saja sakit. Tapi kita kadang minum tanpa halangan apapun, begitu nikmatnya kita minum, kadang kita tidak merasa bahwa di situ ada desain yang luar biasa dari Allah. Maka lihatlah dirimu dan lihatlah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lanjutkan. Fa in wajadta ahadan a'azza 'alaika min nafsika fadfi karamataka ilaihi. Fa in wajadta ahadan, jika engkau menemui seseorang yang seseorang itu bisa membuatmu takjub, yang bisa membuatmu bahagia, yang bisa membuatmu senang dengan orang itu, fadfi karamataka ilaihi, maka muliakanlah orang itu dan muliakanlah yang menciptakan orang itu. Apa maksudnya? Misalnya jenengan lihat di acara televisi Hafiz Quran. Acara Hafiz Quran itu lihat anak-anak kecil kok bisa ngapalin Quran itu leh ngapalno kapan. Membuat kita takjub, membuat kita kagum, maka nikmatilah kekaguman kita karena Allah memperlihatkan keindahan makhluknya di hadapan kita. Makanya kalau kita lihat saudara kita senang, maka ikutlah bahagia. Jangan susah ketika teman kita bahagia, dan jangan bahagia ketika teman kita susah. Jadi nek delok tonggone seneng niku tonggone sing siji ku susah sampai bedodot. Wonten napa mboten, Bu? Kuatah. Oh. Wis pokoke kuatah santen donya niku apa-apa kuatah pokoke. Misalnya dalam urusan rezeki kita lihat, ya Allah, ini ada orang, ada tetangga kita, punya mobil, kemudian rumahnya bagus, anaknya pinter-pinter, keluarganya bahagia. Maka kita sebenarnya sedang dicek oleh Allah, sedang diuji oleh Allah, apakah kebahagiaan itu membuat kita bahagia atau justru kita susah. Apapun itu termasuk di dalam urusan rezeki, tidak usah ada cerita meri, iri, dengki. Sebab apa? Sebab tidak ada cerita rezeki dari Allah itu nyasar, itu tidak ada. Tidak ada cerita rezeki Allah itu kemudian salah alamat. Dan menarik lagi adalah Allah itu sudah memberikan porsi rezeki kita ini pasti pas, wapi pas. Yang bikin tidak pas itu seringkali adalah apa? Materi sebelumnya sekitar 2 atau 3 minggu sebelumnya, kita mulai tidak bahagia dengan apa yang kita miliki karena hidup kita dikontrol oleh keinginan seperti yang orang lain miliki. Makanya kebahagiaan orang itu akan hilang ketika hidup kita dikontrol orang lain. Orang lain bahagia dengan cara A, kita menuntut diri
maka saya harus punya A agar bisa bahagia. Belum tentu. Maka terhadap kelebihan-kelebihan yang kita saksikan di hadapan makhluk Allah ini, maka nikmatilah kebahagiaan itu karena di balik itu ada zat yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang itu kalau hasud, orang itu kalau dengki, hidupnya tidak pernah bahagia. Kenapa? Karena hidupnya memikirkan orang lain. Akhirnya dia lupa bahwa dia sudah mendapatkan segalanya dari Allah. Kalaupun uang kita terbatas, percayalah bahwa Allah sedang mencukupkan dirimu dengan kondisi yang sedang kau jalani. Okay. Makanya ada di dalam hidup itu model madhab minimalis. Kebutuhan kita ini apa sih? Kalau kebutuhan dalam sehari itu jenengan tuh makan seake-ake pinten, masak pinten kilo bu sedinten bu. Kata boten. Sego sepiring, ada lauk, ada sayur. Kalaupun nggak ada lauk, ada sayur. Kalau pesantren itu harus ada sambel. Sambel zawiyah ini luar biasa bu. Kayaknya kalau saingan sama yang berani ini. Ya. Makanya nanti kapan-kapan kita, karena rencana kita mau ada khataman, ya, ada rencana khataman Al-Quran nanti, ya. Nah, nanti kalau perlu nanti Labib dan kawan-kawan nanti siapkan sambal terongnya. Jadi nih sambal terong di pondok nih udah makanan yang super mewah bu. Jenengan paringi stik si model opo wes lewat nih bu. Lewat maksudnya tetap di maem nanti bersambel gitu. Oke. Saya mulai dari pribadi saya dan mengajak kepada segenap yang hadir. Yuk kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Kalau dalam sehari itu kebutuhan yang kita inginkan itu sudah tercukupi, mau apa lagi? Itu hanya persoalan ekstranya saja kok. Kalau di situ ada nasi, tempe raketang cuma 2 potong tapi panas, terus bikin sambal terasi, melihat toples masih ada sisa kerupuk 1, kita makan selesai. Begitu selesai makan, alhamdulillah kita kenyang. Dan pada saat itu kebutuhan logistik kita, kebutuhan makan kita sudah tercukupi. Yang membuat sambal, kerupuk, dan tempe 2 potong itu tidak bisa kita nikmati karena apa? Karena begitu kita makan sambil lihat acara kuliner, loh, lah kok enak sekali. Dereng mesti bu, dereng mesti. Daripada jenengan habis makan kemudian begitu makan jeruan langsung mikir cito kan begitu kan. Kenapa mikir iki kira-kira kolesterolku bakal ngoten. Makanya Pak Rokik saya tuh inget, kadang tuh saya mau main sugesti rodok ndablek gitu. Saya kalau makan rodok pantangan asal istirahatnya cukup itu insya Allah kayaknya ndak. Yang biasanya bikin ndak cukup itu melek bengi, kurang istirahat, kena jeruan niku. Nah niku pun biasa mulai kerenyang-kerenyang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Okay. Maka kalau kita melihat kelebihan orang lain, kalau kita melihat keajaiban yang kita saksikan dari orang lain, ya, maka ikutlah bahagia karena itu semua yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa fa'akrim nafsaka bitaubati
wal amalis sholihi. Tapi jika engkau melihat sesuatu itu tidak indah, kita melihat ada musibah, kita melihat ada orang tak seberuntung kita. Contoh, tadi yang disampaikan Mas Labib, hari ini kita ngadep piring tanpa ada rasa takut. Yang di Cianjur, yang di Garut, yang di Pati, yang di Lumajang, gitu. Dia makan saja dihantui oleh rasa takut. Maka kalau kita melihat sesuatu yang sifatnya itu musibah, sesuatu yang tidak begitu mengenakkan dalam pandangan kita, itu yang contohnya musibah. Yang kedua, jaringan contoh misalnya di jalan lihat, misalnya di Kerapia itu ada anak kecil jualan koran. Saya ke Semarang itu tahun 2008. Anak itu tuh masih kecil. Sampai sekarang kemudian sudah gendong bayi. Nggak tahu bayinya siapa. Bayi beli di Shopee atau bayi saya nggak tahu itu. Oke. Ketika kita melihat pemandangan kita sesuatu yang kadang tidak lebih membahagiakan daripada kita, tidak lebih baik daripada kita, maka fa'akrim nafsaka, muliakanlah dirimu, syukurilah dirimu. Ya Allah, anak kecil kok jualan koran, saya beruntung karena saya masih bisa ngasih makan anak saya. Anak saya pulang sekolah bisa langsung makan cemepak, sudah gitu makannya sambil nonton TV lagi. Sampai kadang itu acarane gurung rampung-rampung yo segone durung entek-entek kan ngoten kan biasa nih. Maka kalau kita melihat sesuatu itu tidak membahagiakan kita, maka syukurilah, muliakanlah dirimu, syukurilah bahwa kita harus merasa lebih beruntung daripada orang lain. Cobi yang tiang ini saya tanya, jenengan pernah nggak melihat ada mbah-mbah sepuh di jalan masih harus cari uang? Kata, gitu, kata. Di depan Paragon itu saya lihat, itu saya taksir paling usia itu sekitar kepala 7. Mas Andri pernah ketemu itu enggak? Jualan koran. Itu kan jalur wajibnya Mas Andri itu kan. Coba, ketika Mas Andri lihat di depan Paragon, lihat ya Allah, mbah-mbah sesepuh ini sudah kepala 7, masih harus cari uang demi sesuap nasi. Apa yang dirasakan Mas Andri? Alhamdulillah, ibuku itu lo dahar karo nonton sinetron. Oh. Loh gimana? Apa Bu? Oh, ikatan cinta. Coba. Maka kalau kita melihat ada sesuatu, ya Allah, orang tidak seberuntung kita, maka syukurlah karena ternyata Allah luar biasa menata hidup kita. Bapak Ibu, panjenengan masih punya kerabat, panjenengan masih punya orang tua, panjenengan masih bisa memberikan uang, masih berikan beras, masih bisa memberikan macam-macam. Mereka. Tapi saya yang heran dan saya kemudian kadang terenyuh. Mbah-mbah itu Mas, kalau dikasih uang tidak mau. Mbah niki dipendet Mbah, boten, niki korane nak. Dikasih uang tidak mau. Kulo niki mados rezeki, boten nyuwun duit. Wah malah kaget kulo. Maka kalau kita melihat ada orang yang tidak seberuntung kita, ya Allah, alhamdulillah, dengan tindakan, dengan keluarga,
betapa banyak orang yang sudah tidak punya keluarga. Ya Allah, kita untuk sekedar makan sesuap nasi, lauk, tanduk, tidak mikir ada orang yang untuk makan harus dijatah. Gitu. Maka fa'akrim nafsaka bitaubati. Syukurilah. Cara kita mensyukuri nikmat Allah di antaranya adalah dengan bertaubat. Apa maknanya? Bapak Ibu, Allah itu sering memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya taubat. Ketika kita melihat bahwa orang hidup, orang lain itu hidup, nasib mereka itu tidak seberuntung kita. Apa maknanya taubat? Maka banyaklah istighfar, karena kita yang kadang sudah dicukupi secara ekonomi masih kadang merasa kurang. Kita yang sudah enak bepergian, punya kendaraan entah roda 2, entah roda 4, entah roda 3. Roda 3 ini apa? Bimo. Oh, Bimo. Tapi di warga sini VR ya, Pak? Saya kok belum pernah lihat warga sini rekreasi bawa VR ya. Ini kayaknya ibu-ibu ditumpakno VR munggah nglimut wonten mboten, Bu? Gelar kloso gitu karo nggawa kacang. Maka Allah mengajari kita bersyukur adalah dengan cara bertaubat. Syukurilah karena selama ini engkau mengeluh, sementara orang yang hidup dalam serba kekurangan saja mereka masih bisa bertahan hidup. Lihatlah anak-anakmu yang sehat-sehat, terpenuhi gizinya. Ketika kita membandingkan dengan anak saudara-saudara kita yang dalam usia mestinya mereka bermain, tapi mereka harus menjual koran. Lihatlah ibu kita yang usianya sudah semakin menua, tapi ibu kita masih bisa merasakan makanan tanpa harus repot mencari, masih bisa menikmati sinetron di rumah sambil ngemil. Sementara ada saudara-saudara kita yang mungkin ibu dan anak tidak pernah tahu ceritanya. Anak harus mengais rezeki, ibu juga mengais rezeki, bapaknya mengais rezeki. Saat dimana mereka sudah harus istirahat, tetapi mereka harus berhadapan dengan situasi yang harus banting tulang demi nyambung nyawa. Maka bertobatlah, karena seringkali kita kurang syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nasihat urusan dunia, lihatlah orang yang di bawah kita. Tetapi dalam urusan prestasi akhirat, lihatlah orang yang di atas kita. Nah, ini penting supaya apa? Supaya kita bisa memuliakan diri kita, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain taubat, apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wal amalis sholihi. Dan beramallah yang baik. Apa sih amal soleh itu? Amal soleh itu adalah amalan-amalan yang bisa membuat orang lain itu bahagia dengan kehadiran kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa Allah memberikan pesan dua ini? Taubat dan amal soleh. Pertama, dengan taubat Allah mengajarkan kepada kita betapa banyak keinsafan-keinsafan, kealpaan-kealpaan, kelalaian-kelalaian yang kita lakukan karena kita tertutup rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa makan sepiring nasi dengan lauk,
Bukankah itu jauh lebih nikmat ketika kita melihat ada saudara kita yang mau makan saja harus cari utangan dulu baru nempur beras. Ngertos nempur beras, Bu? Beli beras. Itu kalau bahasa selainnya ndak ada bahasa nempur ya. Ada bahasa nempur nggak, Pak? Nggak ada ya. Oh, ndak ada. Oh, pantesan kok diem semua. Itu platka. Nggih. Iki nggak nempur, Pak. Napa? Oh, mriki nggih nempur nggih. Ada loh, Bu, orang yang mau makan kok boro-boro langsung masak sego di Magicom. Nyari utangan dulu. Kemudian begitu dapat utangan, beli beras setengah kilo dulu. Setelah itu dimasak untuk sekali makan. Maka Allah mengajarkan taubat ini supaya apa? Supaya rasa syukur kita ini tambah. Nggih. Jenengan kalau datang ke zawiyah begini kan sudah tidak mikir apa-apa. Gitu. Wong pulang dari sini ya weteng wis wareg. Sampai rumah nanti sudah tinggal kelekaran. Gitu. Nggih mboten? Tapi ada saudara kita yang malam ini loh kok untuk datang ke pengajian. Wong masih memikirkan malam ini belum makan, malam ini masih mencari utangan, setelah dapat utangan masih mau beli beras, setelah beli beras nanti nanak nasi, setelah nanak nasi makan, itu pun bingung. Lah sego itu rak ya butuh konco. Mosok kentang-kentang putih dhewean kan. Gimana? Makanya kita disuruh taubat karena kita ini sudah dikasih lebah dan lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan taubat itu kita akan kembali disadarkan oleh Allah fitrah kita yang sesungguhnya, nikmat Allah sesungguhnya yang diberikan kepada kita, sehat, okay, bisa silaturahim, bisa makan, okay, pengen teleponan sama dulure ya punya pulsa, orang di pulsa ya ono sing utangan, aku nerak di pulsa utang Mbak Ririn, okay, sing penting kok bone aja lali ya Mbak. Oke, ngone utang terus Mbak kirim lo totalannya lali. Ya, nah itu mumpung adep-adepan sama istri saya. Oke, Pak Aziz totalannya berapa? Gitu. Oke. Jadi yang pertama bitaubati supaya apa? Supaya kita bersyukur karena apa yang diberikan oleh Allah kepada kita sudah lebih dari cukup. Wal amali sholihi, kenapa harus dengan amal solih? Seringkali kebahagiaan kita, kecukupan kita melupakan saudara-saudara kita yang sebenarnya punya hak atas harta yang kita miliki. Okay. Jelas ya sampai sini ya. Jadi pesannya Allah kepada Nabiullah Adam, kalau engkau melihat ada sesuatu yang menakjubkan, maka nikmatilah ketakjuban itu karena itu adalah karunia Allah. Tapi ketika kita melihat ada sesuatu yang tidak indah, tidak lebih beruntung daripada kita, tidak lebih enak daripada kita, maka syukurilah, muliakanlah diri kita dengan cara bertaubat. Karena kita seringkali tidak bersyukur atas nikmat Allah, wal amali sholihi, dan beramal solih karena kenikmatan yang kita rasakan acap kali melupakan saudara-saudara kita yang juga punya hak dari apa yang kita miliki. Saya lanjutkan ya. Wa in kanat nafsuka 'alaika 'azizatan fala tuhinha bil ma'asi wa la tu'ridha li'adzabin nar. Ketika engkau merasa dirimu memiliki banyak kelebihan,
Hati-hati nggih. Hati-hati nggih. Kita itu lebih membutuhkan rahmatnya Allah ketika dalam keadaan bertakwa. Kalau kita rajin ibadah, kita sebenarnya lebih membutuhkan pertolongan Allah. Kalau kita rajin ngaji, kita sesungguhnya lebih membutuhkan pertolongan Allah daripada mereka yang berbuat maksiat. Kenapa? Karena seringkali amal kebaikan yang kita lakukan justru berbuah fitnah. Rajin ngaji, akhirnya rajin ngajinya ini membuat dia membandingkan dia sama tetangganya. Tetanggaku kok ndak pernah ngaji. Alhamdulillah aku swarga wis nang ngarep mopo. Iya nek mlebu. Betul. Makanya di saat kita beribadah, di saat kita merasa dekat dengan Allah, di saat kita sedang dalam keadaan takwa kepada Allah, kita lebih membutuhkan kasih sayang Allah. Karena amal kebaikan yang kita lakukan itu sesungguhnya tidak berbuah pahala, tetapi justru berbuah fitnah. Rajin ibadah membuat dia membanding-bandingkan dengan saudaranya. Rajin dia baca Quran membuat dia membanding-bandingkan dengan tetangganya yang tidak baca Quran. Rajin sodakoh membuat dia membanding-bandingkan sodakohnya dengan saudara-saudaranya yang tidak pernah sodakoh. Makanya kenapa ketika kita dalam keadaan bertakwa kepada Allah, lebih membutuhkan kasih sayang Allah agar kita tidak tergelincir di dalam jurang fitnah karena amal ibadah yang kita lakukan. Loh, kalau kita melakukan kemaksiatan malah karuan. Kita maksiat, eling istighfar. Iya, aku maksiat, konco-koncoku do ngaji. Akhirnya apa? Muncul kesadaran dan penyesalan. Kan biasanya kalau kita ini dalam keadaan kena musibah atau melakukan maksiat, itu istighfarnya kan lebih menghayati bu kita. Gimana? Tetapi kalau dia sudah sering ibadah, apalagi kalau sudah membuat time schedule, jam 3 bangun, sampai dengan setengah 4 sholat malam, setengah 4 sampai dengan jam 4 kurang 5 ngaji, begitu dengar adzan di joglo, berangkat ke joglo, habis joglo ngaji, bareng ngaji tafsir, bertafsir sampai rumah masak, ganjaran. Bermasak akhirnya lama-lama apa? Lama-lama takaburnya mulai muncul. Tak pikir-pikir aku kok sedino kok ora ana kesempatan maksiat yo. Coba bu, apa ora ngajar ngoten niku ke? Aku tak pikir-pikir, aduh, lagi kira-kira malaikat kan ada malaikat rokib, malaikat atid. Rokib itu mencatat yang baik, atid itu mencatat yang jelek. Wah, dan diatur ngene ya malaikat atid berarti nganggur ngene iki. Justru dalam keadaan inilah kita lebih membutuhkan pertolongan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keadaan kita yang merasa bertakwa kepada Allah, kenapa lebih membutuhkan pertolongan Allah? Karena terplesetnya orang yang ahli ibadah itu diibaratkan seperti orang yang terjerumus ke jurang gelap yang dalam dan tidak ada yang menolong. Kenapa? Karena dia hidup dalam comfort zone, dia nyaman karena banyak prestasi ibadahnya. Dan itu jenengan bisa bayangkan, loh, sedino kok ndak ada kesempatan maksiat. Nek ngono yo teko sekali-kali lah, weekend niku maksiat sithik. Ben malaikat atid iki ono kerjaan barang gitu kan. Ndak boleh begitu, karena bisa jadi ibadah yang kita lakukan, iya kalau sampai kepada Allah, ya kalau tidak sampai. Ketika kita di akhirat nanti terlalu pede, ya Allah,
Perasaan dulu di dunia itu 24 jam itu saya hitung-hitung pakai schedule, saya kok kayak tidak pernah maksiat ya Allah. Lah pripun Gusti, wong saya itu 2:30 sudah bangun Gusti. Itu saya tahajud, itu sujud sama panjenengan. Setelah itu saya ngaji Gusti. Saya ngaji, habis ngaji jamaah, habis jamaah masak, habis masak ngaji, habis ngaji duha, habis duha ngaji, habis ngaji sholat, habis sholat tidur. Jadi kula mboten gosip Gusti, kula tidur. Bangun tidur ngaji, habis ngaji capek ngemil. Capek ngemil ngaji. Capek ngaji ngemil. Akhirnya nopo ngerasa ora duwe dosa. Padahal ketika orang merasa tidak punya dosa, itulah dosa yang sesungguhnya. Makanya kita tidak boleh terlalu kepedean bahwa kita sudah punya bekal yang cukup banyak. Boten. Boten nggih? Nah. Maka jangan hinakan diri kita bil ma'asi dengan kemaksiatan. Ketika Allah memberikan banyak kelebihan kepada kita, jangan sampai kemudian kita menghinakan diri kita. Contoh napa? Dia punya ilmu. Tapi ilmu dia pakai buat membohongi orang lain. Pada saat itu dia sedang menghinakan dirinya sendiri. Ada orang berilmu tetapi dia sombong. Padahal sombong itu sesuatu yang gak disenangi Allah, gak disenangi sama menungso. Dan sesama orang sombong itu loh Bu, gak bisa bersahabat Bu. Sama halnya dengan sesama orang pelit itu gak mau berangkat bareng. Oke? Gak ada cerita orang sama-sama orang pelit terus yuk kita jalan bareng lah. Lah terus kok sing anu piye? Gitu? Jajannya dewe-dewe anu wae ya kowe jajanmu kono aku tak jajan kono ya. Lah napa aku ora patek seneng menu kono. Makanya sesama orang pelit itu tidak bisa jalan. Sesama orang sombong juga tidak bisa bersahabat. Maka jangan pernah kita menghinakan diri kita justru dengan kemaksiatan yang bisa kita lakukan. Oke. Wala tu'ridha li'adzabin nar. Jangan kemudian kita memalingkan diri kita dari siksa neraka yang sesungguhnya. Okay. Makanya ungkapan Ilahi las tulil firdausi ahla. Niki nek kula mboten serak Bu, sakjane suarane apik Bu. Ngertos jenengan ngertos nggih. Tapi ngoten niku kula mboten sombong. Mboten sombong, nggih kan? Nggih. Kula ngertos, soalnya napa? Jenengan ngertos. Nggih. Jadi ini ndak sombong. Terus ana sing gremeng, Bu Suci gremeng. Ora ngomong sombong niku ya asline sombong kok. Nah. Nggih, ilahi sareng-sareng ya. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi ilahi lastulil firdausi ala. Ya Allah, orang kayak saya ini tidak pantas masuk surga. Tapi kok wala aqwa 'alan naril jahimi. Tapi kok kula niki mlebu neraka kok mboten kuat. Tak bingung itu, Bu. Kula niki mlebu swarga kok tidak pantas. Tapi kalau dimasukkan neraka kok ndak kuat. Itu kan karena bentuk kerendah hatian. Kita rendah hati, rendah diri di hadapan Allah. Makanya hati-hati kita yang memiliki kelebihan, jangan sampai kelebihan kita itu justru menghinakan kita. Bapak Ibu, kita banyak mendapatkan pelajaran dari media massa, dari TV.
Orang yang punya kelebihan berupa jabatan, tapi kalau jabatan itu tidak dipegang dengan amanah, pasti jabatan itu berbalik menyerang dia. Orang yang memiliki kekayaan, tetapi dia tidak amanah dengan kekayaan itu, pasti dia akan kena fitnah dan musibah besar dengan kekayaannya. Orang yang memiliki ilmu tinggi, tapi dia tidak bisa menjaga ketawaduan, mengamalkan ilmu, ilmu itu pasti akan berbalik. Intinya, kelebihan yang diberikan oleh Allah akan berubah menjadi azab ketika kita tidak bisa memanfaatkan kelebihan itu untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabatan kalau hanya buat gagah-gagahan, hanya persoalan waktu, dia akan dijerat oleh jabatan itu. Ilmu kalau hanya buat membohongi orang lain, cepat atau lambat Allah akan balikkan. Ilmu itu tidak manfaat, tetapi justru membuat dia dihinakan oleh ilmu itu. Orang punya kekuatan pangkat, orang punya kekuatan fisik. Ketika fisik itu tidak dimanfaatkan untuk bertakarrub kepada Allah, maka fisik itu akan balik menyerang kepada dia. Intinya, kelebihan apapun hari ini yang dititipkan Allah kepada kita, jadikan sebagai media untuk memperbaiki kualitas kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, akan berbalik menyerang kita. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kenikmatan yang diberikan kepada kalian. Wa mitsaqahul ladzi wasaqakum bih, dan perjanjian yang telah dibuat Allah kepada kita. Perjanjian kita dengan Allah niku napa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita itu ibadah. Kerja diniati ibadah. Datang ke majelis taklim diniati ibadah. Ngopi diniati ibadah. Saya cerita sedikit para rawuh sami, karena ini perkara baik, tidak ada niat apapun. Dulu, ketika 2016-2017, kami seperti masuk hutan. Dulu itu sampai tetangga kami itu dulu Pak Wawan, kalau dari jalan sana, gerbangnya kan belum jadi ya Pak Wawan, itu kalau mau masuk sini itu nunggu barengan Pak. Dan dulu itu makhluk-makhluk sing tidak kelihatan itu horor. Tapi sudah tidak ada Bu. Lah kok jenengan kok langsung dodol pipis napa? Sudah tidak ada. Akhirnya apa? Akhirnya hampir setiap malam kami ini ngopi. Ngopinya tidak di rumah, ngopinya itu di jalan-jalan ini. Dulu penerangannya belum kayak begini. Pakainya apa pakai tikar? Enggak. Pakainya MMT. Cuman beberapa generasi awal 2000 awal dulu itu sudah tidak ada. Pindah ini dan sebagainya. Apa yang dibahas? Gimana caranya warga kita ini rukun? Itu kalau lintas agama. Yang sesama muslim kita pikirkan, gimana ya caranya kita ini bisa sholat. Ini mau Ramadan, tidak ada tempat terawih. Akhirnya terawihnya di mana? Terawihnya itu di jalan depan rumah saya. Itu generasi pertama kali dulu sholat itu miring. Pak Rafiq, tidak sampun temrik ini kok? Sampun ya. Miring sehingga sing sepuh-sepuh itu hanya bertahan hari pertama tok. Kenapa? Sholatnya miring, khawatir ambruk. Karena faktor usia kan keseimbangannya sudah mulai tidak stabil. Akhirnya apa? Ternyata dari jagong-jagong, dari ngopi itu muncullah gagasan gimana caranya mensyiarkan kegiatan di sini. Itu saya ikut generasi-generasi awal.
Dulu sebelum ada RT, sebelum ada RW, kita itu ada namanya paguyuban. Nggih. Paguyuban yang tidak ada masa periodenya itu. Nggih. Ketahui perasaan saya ini dulu itu jadi ketua paguyuban sampai sekarang tuh yo. Ini tidak ada. Karena apa? Itu menghantarkan buat jadi perangkat RT dan RW. Sudah membidani lahirnya RT dan RW. Maka jangan sepelekan kumpul kita yang kelihatannya sederhana begini, Bu. Siapa tahu ini di hadapan Allah, di hadapan malaikatnya Allah, siapa tahu justru yang dapat meringankan hisab kita. Amin. Allahumma amin. Jangan menyepelekan perkara kecil, tapi itu baik. Saya masih ingat sebelum kapundhute Mbah Maimun Zubir, pesannya saya sangat yang itu termasuk pesan yang viral. Manusia tidak pernah tahu amal baik apa yang dapat menghantarkan rahmatnya Allah. Jangan-jangan perkara-perkara kecil, ngopeni noto kloso, ngeresiki sampah, ikut nyiap-nyiapkan zawiyah, jangan-jangan justru ini yang kemudian kelak suatu saat justru mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong saya ini ngerasa Pak sakjane iki yo pinter-pinter banget yo enggak. Dulu khidmah sama kiai natakno sandal, gawe no es teh. Saya diajak umroh bareng tahun 2000 itu. Dulu Masjidil Haram sekitarnya itu masih sederhana sekali tahun 2000 itu. Saya dengan Allah yarhamu Mbah Kiai Sya'roni Ahmadi itu. Kalau Mbah Yai itu lagi jalan ke arah ini, saya yang mondong napa niku sandal Mbah Sya'roni, sandalnya Bunya itu saya mondong niku. Mondong kemanapun beliau pergi saya mondong sandalnya itu. Tahun 2000. Begitu lenggah saya selalu minta izin, apakah saya diperkenankan sholat di depan Ka'bah itu saya di sampingnya beliau. Kalau beliau mengizinkan, saya duduk di samping beliau. Bahagianya luar biasa ketika beliau bilang, "Le, ngombe le." Masa itu muingklek melayu nih, ya. Jangan sampai nunggu lama. Begitu kita mau keluar menuju hotel, dulu masih ada hotel di sebelah Hilton nih kok. Itu masih banyak deretan. Ketika beliau jalan begitu, saya lari, saya harus kejar. Ala pas pampres, ya. Ala pas pampres. Jadi lari, saya harus natain sandal, saya ngepaskan beliau jalan itu bagaimana. Saya hanya minta satu, Mbah Yai, saya didoakan semoga mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Kenapa? Akhirnya astane beliau yang kanan terus. Barokah muga-muga manfaat kabeh. Ilmu ora akeh gak apa-apa sing penting manfaat. Saya ingat itu tanggal 23 Ramadan. Dengan tahu di Masjidil Haram itu kalau Ramadan itu padatnya itu sudah kayak musim haji. Jadi jangan menyepelekan perkara-perkara kecil. Karena siapa tahu Allah menghantarkan kemuliaan melalui itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Qabla yaumil waqi'ati. Jadi yaumil waqi'ah, yaumit taghabun, yaumil haqqah. Ini semuanya dino kiamat. Wa yaumin kana miqdaruhu khamsina alfi sanati yaumi. Jangan meremehkan amalan-amalan itu semua. Dan kita ingat bahwa persiapan itu kita lakukan sebelum datangnya hari kiamat. Sebelum datangnya hari akhir, hari di mana satu hari itu dihitung kayak 50.000 tahun. Riwayat ngeten iki kathah. Saya pernah baca sehari itu 1000 tahun. Ada lagi sehari itu 11.000 tahun. Ada yang sehari 50.000 tahun.
Tapi jenengan boten usah pusing. Iki terus ngitungi piye? Sedina kok 50.000 tahun. Lah iku terus umpama jereng pakaian iku terus lah mboten usah mikir jereng pakaian ten mriko. Nggih ta? Lah terus iki nek umpama poso nek 50.000 tahun mboten wonten poso malih karena di akhirat itu sudah inuk-inuk. Ibu-ibu yang tadi pagi hadir di Joglo, ingat apa tingkah lakunya ahli surga? Napa? Supe. Oh, ilingnya kedip-kedip. Oh, ilingnya kedip. Jadi nanti sesama ahli surga itu senenganiku nek ketemu kedip. Nggih. Nggih. Kula desuk nyontono napa mboten nggih, Bu? Oh, nyontokno nggih. Jadi pas kula kedip ten jenengan GR. Nggih. Jadi penduduk surga itu kalau ketemu itu saling berkedip mata. Jadi umpama jenengan ndok kono kok berkedip karo bojone wong liya mboten dosa. Tapi aja nyicil nak donya. Engko sing lanang iso mara. Yang boleh nyicil di dunia napa Ndek Enjing? Apa? Bercanda. Jadi sesama penduduk surga itu senengane guyon. Lah nek jenengan arep nyicil guyon angsal. Tapi nek sing kedip-kedip teko kedip-kedip piyambak riyen kan ngoten kan. Niku. Nah itu nggih. Jadi manfaatkan waktu itu sebelum datangnya hari kiamat. Hari di mana la yantikuna, manusia tidak ada yang bisa bicara. Mata bicara sendiri, hidung bicara sendiri, mulut bicara sendiri, telinga bicara sendiri. Wala yu'dzana lahum faya'tadiruna. Wala yu'dzan. Kita tidak diizinkan apapun pada hari itu kecuali apapun yang dikehendaki Allah. Faya'tadiruna. Hari di mana manusia tak lagi bisa berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa. Okay. Ini yaumit tomati, yaumis sohati, yauman abusan komtoriro. Ini juga gambaran hari kiamat. Yaumat tomah, hari yang penuh dengan musibah. Yaumas sohoh. Sohoh ini apa? Sohoh itu teriak. Banyak orang berteriak. Yeah. Banyak orang berteriak. Makanya kalau begini saya jadi ingat. Tidak usah dimasukkan hati, tapi hanya buat cerita motivasi amal baik. Warga sini itu ada yang pernah, Pak, datang ke rumah saya, malam-malam tidur, kebangun. Waktu itu iseng-iseng jalan ke depan rumah saya itu, lihat saya masih di teras, sekitar jam 11:30, saya pulang ngaji. Terus dia, Pak, kulo badhe nderek ngopi angsal mboten? Monggo. Saya ini juga pas baru aja saya bikinkan. Saya ini terbangun gara-gara apa? Gara-gara saya mimpi diperlihatkan neraka. Loh, gambarannya neraka gimana, Pak? Kalau neraka dalam mimpi saya, niku jari niku bolongannya cilik. Bolongan cilik begitu dimasukkan, ya, itu panasnya luar biasa. Banyak orang berteriak, tapi tidak ada wujudnya. Isinya cuma ngeri sampai akhir. Lah terus sampai anjloknya gimana, Pak? Saya belum sampai anjlok sudah bangun. Saking ngerinya sampai ketangi. Akhirnya melaku. Mungkin berdelok neraka terus refreshing. Nah, ini ndak dunyo. Ini ndak dunyo delok neraka refreshing. Dan mereka kan sudah tidak bisa refreshing. Okay. Nah, saya ditanya, apakah gambarannya demikian? Ya kurang lebih gambarannya demikian. Orang masuk naya yaumas soh. Yaumis sohoh itu adalah hari di mana banyak orang berteriak karena apa? Tidak kuat dengan neraka itu. Okay. Wong
neraka itu. Ya, sampai digambarkan perjalanan kita masih 100 tahun dengan kecepatan secepat buah kelapa jatuh dari tangkainya, itu 100 tahun saja bisa membuat gosong kulit kok. Masih ingat telaga Wail? Wailul likulli humazatil lumazah. Wail itu artinya telaga. Telaga yang ketika kita kecebur untuk sampai ke dasar itu butuh waktu bertahun-tahun. Oke. Yauman abusa. Abus. Abus niku napa? Abus itu ya seperti abasa watawalla. Banyak muka-muka masam. Malaikat itu melihat kita itu dengan wajah bengis. Tidak ada yang nyenengin. Kontoriro. Sangat serba repot, serba berat. Oke, ini gambaran hari yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a. Satu hari di mana kita tidak memiliki otoritas apapun. Yaumat damdamah wa ta'jilil aubal. Oke. Yaumat damdamah. Damdamah dengan aubal itu maknanya adalah kerepotan. Idza syabat min hauli hal wildan, yang horornya seperti anak itu melihat film horor. Bocah cilik nek delok film horor jerit-jerit ta mboten Bu? Jerit ta mboten Bu? Nek ibuke cah cilik nderek jerit ta mboten? Nek yang tine cah cilik niki nderek jerit ta mboten? Nggih to? Ya itu kayak anak saya itu senengannya nonton film horor, jerit-jerit dewe. Giliran ke kamar mandi tidak berani. Ya butuh bodyguard, ya kan? Tapi kalau lagi nonton film horor nggak ngilingin nanti bakal ke kamar mandi. Akhirnya apa? Mau ke kamar mandi, wong kamar mandi kita itu kan di dalam rumah toh Pak. Lu ngono kok jaluk dikawal dan memastikan bahwa bapak iki harus di depan pintu. Jadi kengerian itu seperti halnya anak kecil yang melihat hantu. Horornya itu yang membuat dia menjerit-jerit. Oleh karena itu, maka wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Wala takunu, maka jangan sampai kalian itu menjadi orang yang qalu sami'na. Sami'na, kami mendengar ayat-Mu ya Allah, kami mentaati ayat-Mu ya Allah, kami melaksanakan ayat-Mu ya Allah, wahum la yasma'un, tetapi faktanya mereka tidak pernah mentaati apa yang mereka ucapkan. Mereka dengar ayatnya Allah, tetapi mereka tidak melakukan sesuai isi perintahnya Allah. Allah larang ini malah dia lakukan, Allah perintahkan ini malah dia tinggalkan. Apa intinya? Jangan kemudian kita menjadi orang yang lalai. Ketika kita menjadi orang yang lalai, hal terburuk di dalam hidup adalah ketika kita dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebelum saya akhiri para rawuh sami, nasihat Allah kepada Nabiullah Musa mengingatkan kita agar tak pernah letih untuk terus memperbaiki diri kita. Percayalah bahwa kita selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri kita. Di saat kita terpuruk, segera bangkitlah, karena rahmat Allah itu tidak terbatas. Tetapi di saat kita sedang mengalami kejayaan, maka sadarlah kejayaan itu harus justru memotivasi kita menambah prestasi-prestasi ibadah kita. Ketika kelebihan dan kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita tak justru membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka kenikmatan itu akan berubah menjadi fitnah yang justru akan mendatangkan episode panjang musibah demi musibah di dalam hidup kita. Bukankah Allah sudah memberikan banyak pelajaran kepada kita? Orang yang memiliki jabatan tinggi,
karena tidak amanah di akhir jabatannya, justru dia harus merasakan musibah itu. Sudah banyak kisah betapa orang yang memiliki kelebihan materi tetapi dia tidak menunaikan kewajiban materi itu kepada Allah, justru kemudian dipailitkan oleh Allah, bukan semata-mata karena bisnisnya tidak untung, tetapi uangnya dihabiskan untuk menghadapi berbagai perhitungan dari Allah, musibah dan fitnah yang tiada henti di dalam hidupnya. Bukankah banyak cerita, banyak orang memiliki ilmu, tetapi ilmu itu justru kemudian untuk kepentingan duniawi, sehingga ilmu itu tak mendatangkan keberkahan, tetapi justru mendatangkan musibah bagi dirinya. Maka kuncinya adalah satu, al-hayatu hiyal mas'uliyah. Hidup adalah bertanggung jawab atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab inilah yang akan mendatangkan ketenangan di dalam hidup. Tanggung jawab inilah yang akan mengubah apapun perjalanan hidup kita menjadi penuh berkah. Oleh karena itu, maka saya mulai dari pribadi saya dan mengajak kepada segenap yang hadir, yuk kita mengoreksi diri kita, mengevaluasi diri kita, agar senantiasa memiliki kekuatan untuk memperbaiki diri, bertaubat, karena seringkali kita justru dilalaikan dari kemaksiatan-kemaksiatan yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, monggo para rawuh sami kita sesama mohon doa, mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua keluarga besar Majelis Zawiyatul Azhar senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon doa juga nanti barokah doa buat sedulur kita yang sering saya gojologi. Sinten Bu? Pak Pur. Ya. Jadi Pak Pur ini sedang kena musibah, sedang sakit. Tadi habis operasi kecil lah, ya. Jadi sempat opnam sekali, tapi ini kondisi sudah di rumah. Jadi mohon didoakan semoga Pak Pur enggal-enggal sehat, ya. Karena tadi operasi di Charlie. Nah, tapi dikatakan operasi kecil karena nyatanya naik motor sendiri. Jadi berangkat naik motor sendiri, pulang naik motor sendiri. Nah, ini memang istimewanya Pak Pur di situ itu, okay? Jadi ngantuk itu bukan karena tidak strong, tapi saking strongnya sampai abot jadi ini ngantuk nih, okay? Didoakan mungkin Pak Pur enggal-enggal sehat, dan untuk kita semua semoga kita senantiasa dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. أغثنا بقضاء حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم شف مرضانا ومرضى المسلمين على خزي الله على خلق Pak Purwanto juga syifaan marda ala al-malihiyatin Jabarutiyah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika ma nawwartal arda binuri syamsika abada. Ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma barik lana fi umurina fi umrina fi rizqina ma'ishatina wa fi zawiyatina wa fi kulli shay'in fi dini wa dunya. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya shalli wa sallim